Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah bergabung pada GKM kita hari ini yang akan membahas mengenai bagaimana caranya menjadi seorang excellent frontliner. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita bersama-sama membahas materinya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya memaparkan mengenai cara menjadi seorang excellent frontliner. Jadi, ada hal yang paling penting untuk menjadi seorang excellent frontliner yang harus diperhatikan, yaitu quality and stakeholder focus. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena kepuasan stakeholder adalah fokus dari kinerja organisasi, dan pelayanan prima merupakan jembatan penghubung organisasi dan stakeholder. Nah, pelayanan prima itu apa sih? Pelayanan prima adalah melayani melebihi yang diharapkan oleh stakeholder kita. Kemudian kepedulian terhadap stakeholder sehingga stakeholder nyaman dengan layanan yang kita berikan. Bapak Ibu sekalian, ada 5 hal yang diharapkan stakeholder dalam pelayanan, yaitu yang pertama mengharapkan pelayanan yang berkesan lebih dari sekedar cepat. Kemudian lebih mengharapkan pelayanan yang personal. Stakeholder mengingat kita saat kita mengingat mereka. Kemudian stakeholder menyukai kejutan yang menyenangkan dan jadikan stakeholder sebagai sumber inovasi pelayanan kita. Kemudian ada unsur excellent oriented. Apa sih excellent oriented ini? Apa-apa aja yang termasuk dalam excellent oriented? Yang pertama adalah proses. Yang dimaksud dalam proses ini adalah proses yang simple, cepat, dapat diandalkan, dan juga fleksibel. Kemudian ada produk atau keluaran dari layanan kita. Diharapkan produk ini adalah produk yang relevan, kemudian fleksibel, dan ini untuk yang swasta ya, mungkin competitive price. Nah, karena kita ini pemerintahan, jadi kita layanannya gratis ya, jadi tidak ada price di dalam situ. Kemudian people ini adalah orang-orang yang ramah, yang mampu membantu dengan baik, kemudian memiliki pengetahuan yang baik dan luas, kemudian berpenampilan baik atau good appearance. Yang kemudian adalah premises. Premises ini adalah lokasi yang strategis, mudah diakses, kelihatan, dan juga memiliki peralatan-peralatan yang baik. Bapak Ibu, berikut adalah perilaku utama pada quality and stakeholder focus yang harus diperhatikan. Perilaku utama yang pertama adalah melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Perilaku kedua adalah bersikap proaktif dan cepat tanggap. Nah, Bapak Ibu, kita masuk kepada materi front office. Jadi front office ini adalah wajah dari unit kerja, gitu. Karena kesan pertama yang diperoleh oleh stakeholder adalah proses bisnis dan produk layanan di front office unit kerja tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh layout fresh office dan open space, gitu. Ini milik KPPN Lubuk Linggau ya. Memiliki tema fresh atau fleksibel, responsif, smart, dan juga healthy. Nah, Bapak Ibu, jadi ada 5 dimensi layanan dalam kualitas produk gitu. 5 dimensi tersebut bisa disingkat menjadi APTRES atau assurance, reliability, tangibles, empathy, dan juga responsiveness. Kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama, reliabilitas. Apa sih reliabilitas ini? Reliabilitas adalah kemampuan untuk memberikan apa yang dijanjikan dengan andal dan tepat serta akurat. Apa saja strategi yang bisa kita lakukan untuk mencapai reliabilitas ini? Yang pertama, kita harus memastikan bahwa kita telah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dengan benar. Kemudian, janjikan hanya apa yang dapat kita berikan kepada stakeholder. Dan yang pastikan, tindak lanjuti untuk memastikan bahwa produk dan servis telah diberikan sesuai dengan janji yang kita berikan tadi. Yang kedua adalah responsif. Responsif adalah kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat atau responsif. Strategi untuk mencapai responsif ini, kita harus menampilkan sikap positif atau can-do attitude dan mengambil langkah dengan segera untuk membantu pelayanan dan memenuhi kebutuhan mereka.
Yang ketiga adalah assurance. Assurance adalah kemampuan untuk memberikan sesuatu yang dapat dipercaya atau terjamin keandalannya. Kemampuan dan keahlian perusahaan meyakinkan konsumen. Strateginya adalah kita harus menunjukkan simbol-simbol kompetensi, misalnya sertifikasi ISO, WBK, award-award lain, yang menunjukkan kompetensi kita gitu, supaya stakeholder itu yakin dengan kita. Kemudian tunjukkan keahlian pegawai atau portofolio pekerjaan. Yang keempat adalah empati. Empati adalah tingkat kepedulian dan perhatian individu yang diberikan kepada pelanggan. Strategi untuk mencapai empati ini adalah kita harus mendengarkan secara aktif pesan yang disampaikan oleh pelanggan. Kemudian menempatkan diri kita dalam posisi mereka dan merespons secara tepat guna menjawab keinginan yang menjadi perhatian mereka. Yang kelima adalah tangible. Aspek ini berkaitan dengan aspek fasilitas fisik atau peralatan serta penampilan personal dari penyedia layanan. Strategi tindakannya adalah kita harus menjaga ruang kerja agar selalu rapi, kemudian menyusun barang-barang dengan teratur, dan berperilaku serta berpakaian secara profesional. Keterampilan kunci untuk quality customer service adalah kita harus memahami mengenai frontliner. Gitu. Apa saja sih yang harus kita pahami untuk memahami frontliner itu? Yang pertama kita harus memahami organisasi kita, kemudian kita harus memahami produk atau service yang akan kita berikan, dan memahami stakeholder kita. Jadi tiga hal ini sangat penting ya Bapak Ibu untuk menjadi excellent frontliner gitu. Ini adalah hal yang paling harus kita kuasai. Baik Bapak Ibu semuanya, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga dapat kita terapkan dalam keseharian kita agar kita selalu bisa memberikan layanan yang lebih baik dalam setiap harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.